Halo Lur, gimana kabarnya Lur? Film yang akan kita ulas berikut ini berjudul Cairo Time. Ini film Kanada yang dirilis 13 September tahun 2009 di Toronto International Film Festival tahun 2009 Lur. Dan film ini telah memenangkan beberapa penghargaan Lur, di antaranya Best Canadian Feature Film di Toronto International Film Festival tahun 2009 dan penghargaan sebagai Outstanding Team Achievement in a Feature Film di ajang Directors Guild of Canada tahun 2010. Dengan genre drama dan romansnya, film ini mampu mendapat rating 6,6 dari IMDb. So, film ini cukup memikat penontonnya ya Lur. Nah, gimana Lur? Udah siap dengan ulasannya? Monggo Lur, bekicotkan. I like the way you say my name, Tariq. Perkenalkan Lur, ini adalah Juliet diperankan oleh Patricia Clarkson. Dia baru saja sampai ke Mesir untuk liburan dan mengunjungi suaminya yang bekerja sebagai staf PBB untuk pengungsi Gaza Lur. Nah, karena lakinya nggak bisa keluar dari kota Gaza, dia mengutus seseorang untuk menjemputnya ke bandara. Dia adalah Torik, diperankan oleh Alexander Siddig. Torik ini dulunya bekerja sebagai guide-nya suami Juliet Lur. Sekarang dia udah pensiun dan mengurus kafe ayahnya di kota Kairo Lur. Thank you. Mark said he would call you when you go to the hotel. Mark is all right. Mark is... Usai berkenalan singkat, mereka pun pergi ke hotel Lur, dan di tengah jalan Torik bertemu seorang wanita yang bernama Yasmin. Dia ini mantannya si Torik ya Lur. Yasmin mengundang Torik ke pernikahan putrinya di kota Alexandria. Dan Yasmin sempat berpikir Juliet ini istrinya Torik. Mereka jadi salah tingkah gara-gara itu Lur. Dan Torik segera ngenalin Juliet ini adalah istri teman baiknya. Dan Torik pun berjanji akan datang ke pesta pernikahan anak Yasmin nantinya ya Lur. Well, thank you and congratulations. اشتقتي لك يا ترى عمري ما نسيتك والله عمري ما نسيتك مع السلامة. مع السلامة Dan di dalam mobil selama perjalanan menuju hotel, Juliet menceritakan kenapa dia datang ke Kairo di saat suaminya berada di Gaza. Nah, ternyata Juliet tengah kesepian di Kanada karena putri sulungnya sedang bulan madu dan putri keduanya baru saja wisuda dan sibuk dengan kesehariannya. Nah, Juliet memutuskan untuk pergi liburan ke kota Kairo ini, yang mana kota terindah dan terdekat dari Gaza, agar suaminya nggak susah bolak-balik menemuinya Lur. Itulah alasannya Lur. And congratulations on your retirement. Thank you. How long do you think the flare-up at the camp will last? I don't know. My son is on his honeymoon, and Emily just finished university. She's having difficulty. Sesampai di hotel, Torik pun segera pergi. Dia pun pamit ke Juliet, dan Juliet pun segera pergi ke kamarnya Lur dan beristirahat sejenak. Lewat jendela hotel, Juliet pun baru pertama kali melihat orang muslim sholat ya Lur. Dan dia pun terkejut melihat semua pada pakai hijab Lur. Dan ini benar-benar pengalaman baru banget bagi dirinya. Dan pada malamnya suami Juliet pun akhirnya menelpon si Juliet. Namanya Mark Lur. Dia ingin memastikan kalau bininya itu dalam keadaan baik-baik saja di kota Kairo. Dan Juliet mengatakan bahwa Torik itu adalah orang yang sangat baik dan dia sangat komunikatif. Dan Mark pun mengatakan dia nggak bisa keluar dari Gaza karena perbatasannya ditutup Lur. Dan dia juga belum bisa memastikan kapan dia bisa menemui Juliet, bininya tercinta itu Lur. We ran into a woman named Yasmin. Huh? How is it now? No, I can't stay inside that long. I'll go crazy. You know me. Mark telah meminta Torik mengurus semua keperluan Juliet, dan Juliet
nggak akan kekurangan apa-apa selama di Mesir sendirian ya lur. Dan dia juga akan selalu ada jika Juliet butuh apa-apa. Dan Juliet tidak mempermasalahkan semua itu lur. Dia meminta Mark fokus aja dengan pekerjaannya agar bisa secepat mungkin datang ke Mesir dan menemuinya segera ya lur. Oh, I miss you. Yeah, I love you. 2 hari pertama Juliet sedikit bosan di sini. Apalagi internet kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati di sini lur. Apalagi Juliet sangat tergantung dengan internet ya lur. Dan akhirnya dia pun memutuskan keluar dari hotel sendirian. Tanpa berhijab, dia pun menjadi tontonan bagi masyarakat Mesir yang tak lazim melihat hal itu ya lur. Namun Juliet tetap berusaha tenang lur. Diperhatikan orang-orang seperti itu memang nggak enak banget ya lur. So Juliet pun berusaha menjadi tetap tenang lur, meskipun dia digoda banyak orang saat itu. Nah, Juliet pun mulai bingung dengan kehidupan di sini. Dan di situ dia pun mulai memikirkan sesuatu lur. Juliet memutuskan untuk menemui si Torik agar bisa menemaninya jalan-jalan. Karena dia mulai takut diperhatikan orang-orang lur. Dan dia juga mulai takut keluar sendirian ya lur. Usai mencari kesana kesini, akhirnya dia menemukan kafenya ayah si Torik lur. Dan di situ Torik pun dengan sangat ramah menjamunya. Dan ternyata pula lur, isi kafe itu adalah cowok semua. Karena nggak diperbolehkan cewek untuk duduk nongkrong di kafe bersama dengan cowok ya lur. Dan karena Juliet salah kamar itu pun akhirnya dia jadi salah tingkah masuk sebagai seorang perempuan ke sana lur. Sembarangan masuklah kata orang ya lur. Juliet meminta Torik menemaninya hari Rabu jalan-jalan. Dan Torik pun dengan semangat mengiyakan permintaan si Juliet lur. I'm fine. You know, Mark warned me about wandering the streets alone. I find that hard to believe. Why don't I take you to the pyramids? Mark and I made a promise. What do the women do? Other things. Malam itu Juliet pun berkenalan dengan seorang istri diplomat Kanada yang bernama Catherine. I'm Catherine. Julianne. What's your name? Thank you. Weeks it'll be. Yang Catherine ini menjadi teman pertamanya si Juliet di sini lur. Dia pun jalan-jalan bersama Catherine menusuri padang pasir dan kota-kota bersejarah di sekitar Kairo. Dan Juliet pun akhirnya mulai menikmati hari-harinya di sini ya lur. Hari Rabu pun datang lur, di mana Torik sudah menanti Juliet di lobi hotel seperti janjinya. Dan mereka pun pergi jalan-jalan keluar. Torik membawanya jalan-jalan dengan kapal ya lur, dan menjepret Juliet secara diam-diam. Nah, suasana yang romantis membuat Torik sedikit enggak enakan sama Juliet. Apalagi dia sangat kaku orangnya sebagai pria ya lur. Torik nggak pandai dengan wanita lur. Dia agak cuek dan dia juga agak pendiam sekali. Dia sangat formalitas sekali orangnya lur. Sebaliknya Juliet malah slow aja lur. Toh orang barat kan lur. Maklum budaya barat kan memang seperti itu lur. Mereka nggak ada cuek dan mereka cenderung terus terang lur. Yasmin is beautiful. Yes, she is. It was a childhood. The Center for Oriental Music. You know this. You will always come back. Dalam obrolan panjang di atas kapal lah Juliet baru tahu ternyata di usia Torik yang ke-50 tahun ini sama dengan usia Juliet lur, dia belum juga menikah lur dan belum pernah sama sekali untuk menikah apalagi punya anak lur. Karena dia tak bisa melupakan seseorang yang bernama Yasmin yang merupakan cinta pertamanya itu ya lur. Disitulah Juliet merasa tersentuh dengan kesetiaan Torik ini lur. Juliet pun meragukan suaminya si Mark bisa bertahan andai dia dalam posisi Torik lur. Dan mereka pun jalan-jalan sampai tengah malam. Karena obrolan yang nyambung, mereka pun jadi lupa waktu lur. Oh, shukran. Vous. Vous? Many of these children are left to fend for themselves, and I need bobby pins. Shukran.
Dan hari-hari mereka berdua ini benar-benar membuat Juliet merasa nyaman sekali bersamanya. Dan dia meminta Torik selalu menemaninya di sini sambil menunggu Mark bisa datang menjemputnya. Malam itu Mark kembali menelponnya. Dia mengatakan dia mencoba keluar lewat sungai dari Gaza, namun tidak bisa lur, karena tentara perdamaian mencegatnya untuk keluar. Dan Mark meminta maaf kalau dia belum juga bisa menemui Juliet, istri tercintanya itu. Oh no, I was out with Tarek. We went on a Nile ride. Yes. Oh, it was incredible. Oleh karena perjuangan Mark itu, Juliet memutuskan nekat pergi ke Gaza dengan bis lur. Dia ditemani oleh Catherine. Namun di jalan dia pun akhirnya dicegat. Dan dia diminta menelpon Mark untuk menjemputnya ke sini. Namun Mark ternyata nggak bisa dihubungi lur. Akhirnya Juliet pun ditahan oleh tentara di sana. Dia bisa pulang ke Mesir kalau ada orang Mesir yang menjemputnya. Itu terang oleh tentara penjaga perbatasan ya lur. Juliet pun akhirnya segera menelpon si Torik. Dan untung saja lur, Torik datang menjemputnya. Di situ Torik nampak sangat marah kepada Juliet. Dia sudah mengingatkan Juliet, namun Juliet keras kepala dan akhirnya semua ini terjadi sesuai dengan peringatan oleh si Torik ya lur. Dan Torik mengatakan ini bukanlah barat, jadi tidak bisa seperti itu. Dia meminta Juliet sabar menunggu Mark. Dia akan selalu ada untuk Juliet. Juliet yang sedih itu pun akhirnya menjadi semakin kesengsem sama Torik yang baik ini ya lur. Sesampai di hotel, Juliet ingin mengobrol panjang dengan Torik dengan mengajaknya makan malam bersama. Namun Torik memintanya ke kamar dan menunggu telepon si Mark. Kelihatan di sini Torik tak ingin Juliet larut dengan kesedihannya ya lur, dan merasa nyaman dengan dirinya, karena kalau itu terjadi maka bahaya lur. Dan ternyata benar sekali lur. Mark menelponnya dan kembali mengabarkan situasi di sini semakin kacau dan dia semakin sulit keluar dari sini. Bagi Mark, Torik itu satu-satunya orang yang bisa dipercayainya di Mesir ini ya lur. Esok hari Juliet jalan-jalan sendiri lagi lur. Kali ini dia pun memakai hijab seperti saran si Torik kepadanya lur. Dan Juliet nampak begitu terkesima ketika mendengar suara azan lur, karena ini pertama kalinya dia mendengar itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Juliet seharian menghabiskan waktunya dengan jalan-jalan sendirian. Dan di sore harinya hatinya merasa kangen ingin bertemu si Torik. Dia pun memutuskan mendatangi kafe Torik siang itu lur. Dengan beraninya dia kembali memasuki kafe yang hanya untuk pria dewasa saja ya lur. Mereka pun akhirnya kembali bertemu. Torik yang tengah bermain catur dengan pengunjung lainnya diajak oleh Juliet adu skill dengan dirinya. Torik pun setuju lur. Maka mereka pun bermain catur. Nah, melihat kemampuan Juliet, semua pria-pria di situ begitu terkesima lur. Karena cuma Juliet lah yang bisa mengalahkan Torik yang dikenal hebat selama ini. Disinilah Juliet mulai merubah pandangan mereka semua lur, bahwa wanita juga bisa lebih hebat dari pria dan tak harus hanya diam di rumah saja ya lur. Usai bermain, Torik mengajak jalan-jalan si Juliet sebagai hadiah telah mengalahkan dirinya. Mereka jalan-jalan ke sana kemari dan mereka mengobrol panjang. Di mana si Juliet di sini mulai benar-benar merasa nyaman bersama Torik, sehingga dia mulai melupakan lakinya yang tak kunjung datang juga lur. Mereka jalan-jalan hingga larut malam. Juliet yang ngaku ke Torik bahwa dia nggak bisa bobok itu dibawa oleh Torik ke sebuah tempat yang mana ada udut sisanya di sana lur.
Nah, dengan udut itu Juliet pun akan gampang bobok katanya. Dan disitulah akhirnya Juliet benar-benar bisa bobok nyonya malam itu usai menghisap rokok sisa ya lur. Dan esok hari mereka kembali membuat janji. Torik menjemputnya ke hotel lagi. Dengan gaun kuning Juliet terlihat muda banget lur. Torik jadi terkesima dengan kecantikan Juliet itu. Where did you find this? The British Peak Shop. Well, this is a very old issue. The magazine has grown. Mereka kembali menusuri jalan-jalan kecil untuk cuci mata di kota Kairo ini lur. Hingga pada suatu tempat, Torik membelikan kalung untuk kenang-kenangan bagi Juliet saat dia tak di sini lagi. Dan Juliet benar-benar jadi semakin terikat dengan Torik ini ya lur. Mereka pun kembali jalan-jalan hingga larut malam. Dan kali ini, Torik mengantarnya sampai ke depan lift hotel lur. Disitulah saat Torik ngucapin selamat malam, dia pun dengan sengaja ngiciki si Juliet. Dan disitu Juliet segera naik ke kamarnya dengan malu-malu. Dan Torik segera pulang. Dan di kamar itulah si Juliet jadi malu-malu kucing ingat momen tadi lur. Dia memegang kalung pemberian Torik. Disinilah Juliet sudah positif jatuh hati sama si Torik ya lur. Dan esok hari Juliet pun menemani Torik ke undangan pernikahan anak Yasmin ke kota Alexandria lur. Mereka naik kereta api. Dan itu benar-benar membuat Juliet bahagia bisa bepergian ke kota lain berdua sama Torik. Sesampai di sana, Torik pun dengan berani memegang pinggul Juliet bak pasangannya sendiri lur. Juliet pun tak melarangnya. Ini seperti sebuah kode ya lur. Nah, karena acara pernikahannya memang sampai larut malam, mereka pun harus berada di sini sampai malam pula. Dan malam itu Juliet menemui Torik yang tengah termenung sendirian. Nah, di momen inilah si Juliet berterus terang bahwa dia tak menyangka perjalanannya ke sini harus seperti ini. Dia merasa sulit baginya melupakan si Torik jika dia kembali ke Kanada. Dan dia nggak tahu harus bagaimana lur. She looks very much in love. Dan Torik pun mengatakan dia juga akan merindukan Juliet. Usai adu rayuan, mereka pun pandang-pandangan berdua lur. Dan sepertinya akan terjadi badai pertempuran malam ini ya lur. Mereka pun kembali ke Kairo dengan kereta malam. Mereka hanya bisa pandang-pandangan di dalam kereta berdua ya lur. Karena tak ada lagi yang bisa terucap dari bibir mereka menjelang perpisahan mereka lur. Subuh itu mereka pun sampai di hotel. Juliet tak mau melepas Torik pulang ke rumahnya. Dia ingin Torik menemaninya minum teh di kamar. Dan Torik pun menyetujuinya lur. Minum teh barenglah mereka berdua di dalam kamar. Hingga terbitnya matahari pagi ya lur. Dan Juliet mendekat ke Torik. Juliet menunggu Torik mulai duluan lur. Namun sayang, Torik hanya diam saja. Disinilah gentlemannya Torik lur. Dia nggak mau menikah Mark teman baiknya dari belakang. Dia menjaga amanah dari si Mark, menjaga istrinya si Juliet ini ya lur. Dan mereka pun segera turun. Dan di lobi hotel Mark pun akhirnya datang lur. Dimana Mark mencicipi si Juliet melepas rindunya. Dan Mark benar-benar berterima kasih kepada Torik yang telah menjaga Juliet. Dan Torik pun segera pulang. Dia pamit ke Mark dan Juliet lur. Dan Juliet mengucapkan terima kasih ke Torik. Dan membisikkan ke telinganya kalau dia akan selalu merindukan Torik lur. Di saat Mark dan Juliet naik ke lift, Torik memandangi Juliet. Disitulah mata si Torik basah dengan air matanya. Ini kedua kalinya Torik patah hati setelah bersama si Yasmin itu lur. Dan akhirnya Torik melanjutkan usaha kafe ayahnya. Juliet dan Mark pun kembali ke Kanada lur. Film ini pun tamat. Film ini memiliki nuansa yang tenang dan penuh kerinduan lur. Salah satu daya tarik utamanya adalah penampilan luar biasa dari Patricia Clarkson yang memerankan sosok Juliet.
Meskipun alur film ini mungkin terasa lambat bagi beberapa orang, namun Cairo Time tetap membekas dalam ingatan setelah adegan terakhir berkat aktingnya memukau dari Alexander Siddig, Lur, yang memerankan si Torik itu. Emosinya dapat banget di ending itu ya, Lur. Dan lokasi syuting di Kairo juga memberikan keindahan visual luar biasa pada film ini, termasuk pemandangan piramida Giza dan sungai Nil yang memukau, Lur. Secara keseluruhan, Cairo Time adalah film yang menggambarkan perasaan wishful dan kompleks di tengah kota yang menakjubkan. Meskipun mungkin tidak menjadi film yang mengubah paradigma, tetapi film ini berhasil mengevokasi perasaan dan suasana Kairo dengan kepekaan yang patut diapresiasi, Lur. Cerita film ini pun mengajarkan bagaimana pertemuan dan perpisahan akan datang walaupun kita belum siap, dan cinta kadang datang pada waktu yang tak tepat sehingga kita harus bersiap menghadapi segala konsekuensinya, Lur. Oke, Lur, saatnya gue ciao.